Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini, ya Tuhan, kekasih jiwa kami. Allah yang luar biasa yang selalu tidak pernah lelah untuk mengubah setiap hidup kami. Sehingga kami semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang ada dalam ruangan ini maupun yang menikmati lewat streaming, dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah hati kami selalu tertuju kepadamu, dan Engkau yang selalu mengubahkan hidup kami, dan kami dengan rendah hati bersedia untuk dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah buat kami, nyatakanlah isi hati-Mu di tengah-tengah kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi dengan hari-hari yang lalu. Kami diubah serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja mewahyukan kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya David Ebeneto Semeyanto, dan saya percayalah bahwa saya hanya punya satu istri saja. Ya. Dan istri saya bersama-sama dengan saya pagi ini mendampingi saya. Silakan berdiri istri saya. Ya, ini istri saya. Ya. Entah saudara percaya atau tidak, dia wanita paling cantik sedunia, saudara. Enggak ada amin ya saudara ya. Ya enggak apa-apa, yang penting saya yang berkata amin saudaraku. Ya, hari ini sangat menarik kita berbicara tentang family, tentang hubungan yang kokoh baik di dalam keluarga maupun antar keluarga di dalam gereja. Sangat menarik saudara, kita akan mau baca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Perhatikan, ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Anda baca ayat ini, sebenarnya ada pengertian yang dalam, yaitu sebenarnya bagaimana cara hidup orang Kristen itu di dalam keluarga itu harus saling. Katakan amin saudara. Saling, tidak ada tuntutan satu dengan yang lain, tidak menuntut satu dengan yang lain, tapi saling. Saling itu menunjukkan sebuah standar bahwa kehidupan firman dan kebenaran di dalam diri setiap pribadi itu harus nyata. Amin. Kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan itu nyata secara personal, secara pribadi. Baru ada kata saling di dalamnya. Kalau tidak saling menuntut, betul kan? Iya. Berikutnya, Kolose pasal yang ketiga. Ayat 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Menarik juga, ayat ini sama. Disebut istri, tunduklah kepada suami. Suami, kasihilah istri, jangan berlaku kasar. Lalu anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Dan bapak-bapak, jangan sakiti anak. Bukankah sekali lagi ini bicara soal saling? Katakan amin, saudara. Bicara soal saling. Sebab kalau tidak akan tuntutan di dalamnya. Nah, untuk bisa saling, maka masing-masing kita, pribadi yang ada di dalam keluarga, secara personal, harus memiliki pertumbuhan kerohanian yang signifikan. Katakan amin, saudara. Sebab kalau tidak, maka akan saling tuntut satu dengan yang lain. Jadi ada pertumbuhan, growth, secara personal, di hadapan Tuhan. Ada standar kebenaran yang dihidupi setiap pribadi bersama-sama. Dan standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi sesungguhnya ayat yang kita baca pagi hari ini berbicara tentang saling.
Artinya setiap kita harus menghidupi kebenaran, yaitu firman Tuhan, yang diajarkan dan menjadikan kebenaran sebagai standar dalam sikap dan perilaku kehidupan. Saudara, tidak ada hukum yang sempurna yang dibuat oleh manusia, kecuali hukum firman Tuhan. Sebab manusia selalu punya keinginan yang terselubung di dalamnya. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran yang utuh dari pencipta kita yang tidak pernah tidak adil di dalam hal mengasihi kita. Dia Allah yang sempurna. Itu sebabnya firman Tuhan harus menjadi standar kebenaran yang kita pakai. Bukan standar kita pribadi. Kalau suami-suami memakai standar pribadinya, aku suami kamu harus lakukan begini, maka ada kepentingan di dalamnya. Tapi standar kebenaran itu adalah berlaku untuk semuanya. Katakan amin, saudara. Nah, ini yang harus kita pakai. Jadi setiap kita harus menghidupi kebenaran yang diajarkan dan menjadikan kebenaran sebagai standar dalam sikap dan perilaku kehidupan kita. Entah itu suami, entah itu istri, anak, dan hubungan kita orang tua kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi setiap hubungan selalu didasarkan oleh rasa percaya, katakan amin. Saya tidak akan memiliki hubungan yang harmonis kepada seseorang kalau saya tidak menaruh percaya pada seseorang itu. Oke, sampai di sini tangkap sesuatu. Saya tidak akan pernah memiliki hubungan yang deep, yang dalam, kalau saya tidak menaruh rasa percaya kepada orang itu. Nah, bagaimana bisa menimbulkan rasa percaya di antara keluarga, hubungan antara suami, istri, anak, dan juga orang tua? Tidak ada kata lain, bahkan juga hubungan di dalam keluarga, di dalam gereja. Tidak ada kata lain kecuali setiap kita anak-anak Tuhan membangun kehidupan dengan standar yang sama, yaitu firman Tuhan yang kita pakai. Sebab ketika kita hidup dalam standar yang sama dari firman Tuhan, maka kualitas hidup kita akan bertumbuh dalam kualitas yang seperti yang Tuhan ajarkan. Dan itu akan memunculkan rasa percaya satu dengan yang lain. Jadi setiap hubungan selalu didasarkan oleh rasa percaya. Dan rasa percaya akan kita berikan pada standar kebenaran yang ada, yaitu firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya ulangi lagi, ini penting buat kita. Setiap hubungan selalu didasarkan oleh rasa percaya. Dan rasa percaya akan kita berikan pada standar kebenaran yang ada. Jadi setiap orang yang percaya kepada kebenaran, dan kebenaran dipakai menjadi standar kehidupannya, maka akan menimbulkan pertumbuhan dalam hidupnya. Dan ketika pertumbuhan rohani dalam hidupnya muncul, menimbulkan rasa percaya orang lain kepada kita. Oke, tangkap sesuatu di sini. Jadi tidak omong doang, tahu ya, omong doang. Jadi seringkali kita menuntut seseorang atau istri kita, anak-anak kita, hanya dengan perkataan kita, perkataan verbal kita. Tetapi sesungguhnya sebuah khotbah yang hidup, yang nyata, itu bukan hanya sekedar dari perkataan verbal, tapi dari kehidupan kita. Amin. Dari kehidupan kita. Itu sebabnya standar kebenaran yang sama harus dipakai. Sebagai keluarga Allah di dalam gereja, saya berkata, standar yang kita pakai harus sama, yaitu firman Tuhan. Oke? Dan standar firman Tuhan inilah yang akan membawa kita naik dalam standar kehidupan rohani yang sama. Katakan amin, saudaraku. Punya nilai yang sama. Pertimbangannya dengan nilai yang sama. Nah, kalau dari sana bertumbuh bareng-bareng, maka relationship, hubungan itu akan semakin kokoh, semakin kuat. Karena didasari oleh rasa percaya. Percayanya bukan karena manusianya, tapi standar kebenaran yang dipakai oleh manusia itu. Oke, tangkap sesuatu di sini? Nah, semakin benar kadar kebenaran yang kita hidupi, nyata, yang diungkapkan di dalam sebuah hubungan, maka semakin tinggi rasa percaya. Saya ulangi lagi, semakin benar kadar kebenaran, maksudnya begini, semakin kita menghidupi kebenaran yang ada dalam hidup kita, yang diajarkan kepada kita, dan itu diungkapkan di dalam sebuah hubungan, maka semakin tinggi rasa percaya. Kebenaran menjadi bagian yang amat penting dari percaya itu sendiri.
Saudara, tidak ada manusia yang sempurna, setuju? Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Siapa di sini yang merasa menjadi suami yang sempurna? Angkat tangan, saudara. Langsung nanti saya panggil Tuhan Yesus datang hari ini, saudara. Ya, tidak. Siapa yang mengklaim menjadi istri yang sempurna? Enggak ada. Bahkan saya juga berkata, saya bukan seorang suami yang sempurna. Kalau Anda tanya kepada istri saya tentang kelemahan saya, saudara, dengan cepat dia akan temukan. Karena dia yang paling dekat dengan saya kan, setiap hari dengan saya, ya tidur dengan saya. Dia tahu kelemahan saya dengan cepat. Satu kali ketika kami punya sebuah kebiasaan dulu, waktu kami beberapa tahun menikah itu seringkali mencatat ya, mencatat kelemahan pasangan masing-masing. Boleh kan, saudara? Kok semua tegang semua hari ini ya? Ya. Satu kali saya memberikan kesempatan kita berdua saling menulis kekurangan masing-masing di antara kita. Saudara, waktu saya tulis, ini bedanya laki dan wanita, saudara. Saya nulis dapatnya cuma 3. Dia 20, saudara. Betapa wanita itu detail, saudara. Ya kan semua disimpan di dalam hati, betul enggak? Wanita itu kan perasa, itu semua disimpan di dalam hati. Laki-laki logik, seringkali ya sudahlah. Dia lupa, besoknya lupa, suruh nyatet, lupa. Nah saya cuma dapat 3, dia 20, saudara. Saya merasa berdosa paling besar, saudara. Dan saya minta ampun sama dia. Nah ternyata dosa saya lebih banyak daripada dosanya dia, saudara. Nah lebih banyak. Nah artinya apa? Tidak ada manusia yang sempurna, setuju? Tidak ada manusia yang sempurna. Entah itu anak, istri, suami nggak ada yang sempurna. Orang tua nggak ada yang sempurna. Itu sebabnya standar kebenaran itu harus dibangun di dalam hidup setiap kita. Orang percaya kepada kita bukan karena kita sempurna. Orang percaya kepada kita karena dia tahu bahwa kita bertumbuh di dalam sebuah kebenaran. Ada perubahan demi perubahan. Setuju Bapak Ibu? Bukan karena dia sempurna. Anda mau cari suami yang sempurna, nggak akan pernah ketemu. Istri yang sempurna, anak yang sempurna, enggak. Tapi anak, suami, istri yang bertumbuh dalam kebenaran ada. Amin. Dan itu yang dipakai standarnya. Baru rasa percaya itu ada. Jadi rasa percaya bukan karena dia sempurna. Tapi rasa percaya muncul karena kita melihat ada sebuah pertumbuhan yang nyata di dalam hidup mereka. Ada perubahan yang nyata karena kebenaran. Nah, pada saat kebenaran rusak, maka rasa percaya hilang. Saudara, kalau Anda lihat orang yang kita mencoba membangun sebuah hubungan dengan orang itu, lalu orang itu tidak pernah menunjukkan sebuah perubahan, maka hubungan kita sangat terbatas. Betul enggak Bapak Ibu? Karena di dalam Alkitab berkata, dalam konteks keluarga Tuhan, itu saling, katakan namanya saudara. Mengampuni pun saling. Mengasihi pun saling. Menghormati pun saling, saudara. Ya kan Alkitab mengajarkan saling. Dalam konteks keluarga Allah, Tuhan ingin semua kita, tidak terkecuali secara personal, harus hidup dalam standar kebenaran itu. Baru ada kata saling di situ. Setuju Bapak Ibu? Nah itu sebenarnya kalau kebenaran itu rusak, ya orang tidak membangun dengan benar, maka rasa percaya juga hilang. Itu sebabnya perkataan kita dan sikap kita dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Amin, Bapak. Kejujuran, ketulusan, itu lahir dari sebuah nilai kebenaran yang dibangun. Amin. Ya. Kepura-puraan, dusta, itu dilahirkan dari sebuah nilai yang salah. Oke, setuju di sini? Nah, itu sebabnya di dalam konteks hubungan, baik di intern keluarga maupun di dalam keluarga bersama di dalam rumah Tuhan seperti ini sebagai anak-anak Tuhan, mesti kita semua saling bertumbuh dalam standar kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Sebab kalau tidak, maka akan saling tuntut satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudaraku, makanya hari ini saya ingin mengajarkan reimagine dulu. Reimagine itu apa?
membayangkan kembali atau merancang ulang kembali dalam pemikiran kita. Sebab kadang-kadang pola pikir kita, paradigm kita tentang family, tentang keluarga, tentang pernikahan itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang Tuhan desainkan. Betul kan? Seringkali kita mencoba dengan gambaran dunia, kita pakai prinsip dunia, prinsip yang diajarkan dunia, lalu kita pakai. Dan saya mau berkata kepada kita semua di tempat ini, mari kita reimagine. Kita mulai membayangkan kembali, merancang ulang, dan memikirkan serius, menciptakan pemahaman atau rancangan yang memang perlu kalau diperbaharui, atau sesuatu yang sudah familiar, atau yang sudah ada sebelumnya di dalam benak pikiran kita. Kita akan perlu yang namanya mereimagine, menata ulang kembali. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang orang ini ya, kalau sudah melakukan kebiasaan setiap hari, biasa, habit gitu, kehilangan maknanya. Betul enggak? Kok diam semua Bapak Ibu? Ya kan? Bangun tidur, cium istri, ya toh, panggil anak, tapi rutin lama-lama kehilangan arti juga itu kan Saudara. Sebab kalau tidak cium, dimarahin. Betul kan? Sebab kalau tidak begini, ditegur sama anak. Betul kan? Seperti kehilangan arti. Tapi kita perlu menata ulang kembali. Setuju Bapak Ibu? Tentang family, tentang keluarga. Menata ulang kembali. Saudaraku, saudara pernah dengar kata role model? Ya, role model ini merupakan hal yang sangat penting bagi setiap kita. Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu juga istri atau suami. Sebab kata role model itu adalah khotbah yang nyata. Kok diam? Amin ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Seringkali role model itu contoh. Saya kasih contoh begini. Kata teladan itu role model ya, teladan. Kata teladan itu dalam bahasa asli Alkitab itu dipakai kata tupos. Tupos itu artinya begini, kalau saya ingin melukis wanita Chinese, ya wanita Chinese, saya mau lukis wanita Chinese, contohnya harus asli wanita Chinese, betul enggak? Kalau contohnya saya mau melukis wanita Chinese, contohnya adalah wanita Afrika gitu. Cocok enggak saudara? Enggak akan cocok. Jadi orang ingin jadi baik, dengarkan, tidak cukup dengan perkataan kita. Tapi ada contoh teladan. Katakan amin, saudara. Role modelnya. Sebab itu yang bisa menerjemahkan lewat dengan mata, pemikiran, hati dengan cepat. Tapi perkataan verbal dicerna lama, dia bingung, nggak ada contohnya, nggak tahu bagaimana melakukannya. Betul? Nah sering kali kita terjebak di dalam kehidupan, saya tadi pakai kata reimagine family, karena sering kali kita terjebak di dalam hanya verbal. Kamu jadi baik ya, kamu jadi begini ya, kamu tidak boleh begitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu harus mengampuni ya, kamu harus mengasihi. Kasih contoh dong yang namanya mengampuni itu seperti apa, dan mengasihi itu seperti apa. Kok semua ketawa semua saudara? Nah kita mudah mengkhotbahin, mudah menceramain orang, tapi kita gagal memberikan contoh dalam mengampuni. Saudara, saya punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki. Usia pernikahan kami 32 tahun. Tuhan karuniakan 4 anak, 3 perempuan, 1 laki. 3-tiganya ini pernah, yang pertama pernah kuliah di Jerman, di Berlin 5 tahun. Yang kedua di Singapura, yang ketiga di Singapura, dan yang laki ini di UPH. Nah saudara, yang satu sudah menikah, dan yang kedua akan menikah nanti. Dan yang ketiga belum punya pacar. Ya. Dan yang keempat apalagi masih. Ya. Nah saudara, setiap kali kami punya pergumulan, di gereja saya pendeta, di gereja saya gembala sidang. Ya, bahkan di sinode saya wakil ketua sinode. Tapi di rumah saya bukan pendeta saudara. Di rumah saya bukan wakil ketua sinode. Di rumah saya ayah bagi anak-anak saya, suami bagi istri saya, betul enggak? Dan itu sebabnya saya enggak bisanya berkhotbah. Saya tidak hanya pakai ayat, lalu
anak saya panggil, sini kamu gini-gini, ini ayatnya, terus pakai untuk dia. Enggak. Saudara, saya kasih tahu, untuk saya membesarkan anak saya tidak pakai ilmu kependetaan saya. Saya tidak pakai ilmu orang yang penting di sebuah jabatan di kerohanian di dalam sebuah organisasi, tidak. Saya berkali-kali berjuang untuk menjadi tupos, teladan buat anak-anak. Kalau saya mau ngomong sama, ampuni temanmu yang bersalah kepada kamu, saya harus tunjukkan, saya adalah ayah yang mudah mengampuni banyak orang. Diam semua Bapak Ibu. Nah kalau enggak, nanti orang Jawa bilang, jar lakoni. Oh jarkoni ya malah. Bisa ujar gak bisa ngelakoni kan, betul kan Pak? Nah itu sering kali masalah buat kita. Nah makanya saya perlu reimagine kembali gitu loh saudara. Menata ulang kembali kehidupan kita sebagai keluarga. Sebelum kepada hubungan dengan orang lain, mari kita ciptakan di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Untuk menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita, istri dan suami kita. Katakan amin saudara. Ya, saudara kita mesti menjadi contoh. Bisa salah, bisa kita lengah, tetapi kita harus belajar. Katakan amin saudara. Satu kali saya barusan cerita, saya nyetir mobil. Pernah enggak saudara orang naik motor sering gitu kan? Oh sekarang sering ya malah. Saya berkali-kali malah ditabrak ya sama orang yang kasih lampu sen kanan, belok kiri, saudara. Ya, itu saya sering kena itu. Nah, saya pendeta, kan manusia juga kan, ya kan, jengkel gitu, kesel, mulai ngamuk-ngamuk gitu di dalam mobil, yang tahu hanya istri saya. Lalu istri saya ngomong begini, kamu tuh harus jadi teladan. Kalau kamu bilang sama orang, jangan ngomel-ngomel, kamu ngomel-ngomel terus begitu gitu. Ampuni dia, gitu kan. Nah saya di gereja khotbah, di dalam mobil dikhotbahin istri saudara. Nah itu maksudnya menjadi teladan. Tidak gampang kan, kita bisa lengah, halo saudara. Tetapi kita harus belajar. Yang setuju katakan amin saudara. Pendeta juga bukan manusia yang sempurna. Saya juga belajar untuk menjadi teladan. Makanya saya tadi berkata, saya berjuang membesarkan anak-anak saya. Bukan dengan hanya harus gini, harus gini, harus gitu. Nggak pakai ilmu kependetaan. Tapi saya selalu mencoba menjadi tupos, menjadi teladan, role model bagi anak-anak. Itu berjuang. Katakan amin, saudaraku. Nah, pertanyaannya begini, next tolong ditayangkan. Nah, apakah film kehidupan yang kita pertontonkan bagi anak-anak kita dan keluarga kita? Hidup ini seperti film, saudara. Orang mungkin Anda tidak pernah sadar Anda diperhatikan banyak orang, betul enggak? Sama seperti Anda masuk di sebuah gedung bioskop, ceritanya ada, orang nonton itu kan memperhatikan kan, ceritanya alurnya, tonton gitu, oh bagus filmnya, oh luar biasa. Sadarkah saudara bahwa hidup Anda, hidup saya itu sedang ditonton banyak orang? Seperti film. Nah nanti kesimpulannya ceritanya apa? Halo? Ya. Iya kan? Endingnya apa? Ini David Mayanto ditonton banyak orang. Oh endingnya, oh pendeta Durno ini. Nah malah repot saudara. Ya kan? Sengkuni lagi. Ya. Macam-macam keluar. Nah saya berkata, saudara hati-hati. Kita seperti film ditonton banyak orang sekarang ini. Apalagi saya sebagai public figure ya di dalam sebuah pelayanan, otomatis diperhatikan oleh banyak orang. Betul Bapak Ibu? Minimal orang yang di dalam keluarga saya yang memperhatikan saya. Anak-anak saya, istri saya. Istri saya pernah ngomong begini, saudara, istri saya itu orangnya tegas. Dia pernah ngomong begini, kalau kamu khotbah, dan apa yang kamu khotbahkan tidak pernah kamu lakukan, aku akan tegur kamu. Wah, nanti kita konseling pribadi. Ya, kita belajar. Memang inilah film, kita kenyataan, kita perlu mereimagine kembali, menata ulang. Sebab segala sesuatu yang dilakukan dengan rutin, kadang-kadang kehilangan nilai yang sesungguhnya.
rutinitas. Nah, saudara, ada begitu banyak anak-anak muda yang tidak ingin menjadi seperti orang tua mereka. Tahukah itu? Saya jumpai, saudara. Karena saya dengan Pastor Samuel Anton itu juga bergerak di generasi. Dan seringkali kita temukan anak-anak di dalam rumah yang dibesarkan di dalam rumah oleh kedua orang tua mereka. Mereka tidak ingin menjadi seperti orang tua mereka. Itu menyedihkan banget gitu. Artinya tidak menemukan role model yang ditemukan di dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu? Kok diam semua Bapak Ibu? Dan itu membuat kita menyesal sebagai orang tua. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan yang kokoh dan mereimagine tentang family ini. Kita akan mulai mengangkat dari sebuah pernikahan terlebih dahulu. Karena keluarga itu bicara soal pernikahan. Dan itu merupakan awal fondasi daripada sebuah keluarga. Yang setuju katakan amin, saudara. Pernikahan itu adalah awal dan fondasi daripada sebuah keluarga. Ibaratnya begini, sebuah games, sebuah permainan. Kalau Anda suka bulu tangkis, karena kebetulan di Kudus ini ada Jarum ya, yang mencetak atlet-atlet bulu tangkis. Kalau Anda suka bulu tangkis, nggak tahu cara bermainnya, nggak ada artinya, saudaraku. Kok diam semua? Betul? Ya. Betul kan? Jadi sama, kalau Anda mencintai keluargamu, dengarkan baik-baik. Tapi nggak tahu bagaimana cara mencintai keluarga itu, bahaya. Seperti sebuah permainan, saudaraku. Tidak ada orang tua yang tidak sayang keluarga atau anak-anaknya, betul kan? Pasti kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu sayang sama anak-anak, sama keluarga, sama istri, pasti sayang. Tapi persoalannya adalah kebanyakan banyak yang tidak tahu cara menggunakan sayangnya itu. Halo? Sama seperti saya cinta, saya sayang bulu tangkis, saya suka bulu tangkis. Tapi nggak tahu cara bermainnya, nggak tahu cara menghitung poinnya, maka itu membuat kita jadi ditertawain banyak orang. Halo? Saya adalah orang yang sangat strict dalam pernikahan, saudaraku. Karena di gereja kami, orang yang mau menikah, itu harus melewati 6 kali pertemuan. Kelas. Dan terakhir, di kelas yang ke-7, itu keluarga dari kedua mempelai itu harus bertemu dengan saya, bersama dengan kedua mempelai. Saya pastikan bahwa hubungan mereka itu diketahui oleh orang tua, dan orang tua itu merestui semuanya, dan semua itu baik-baik saja, betul kan? Ya. Dan saya kalau sampai enggak, saya bisa tunda itu, saudara. Sebab apa? Basic keluarga itu dimulai dari sebuah pernikahan. Amin. Ya. Anak-anak yang akan kita lahirkan ke depan kalau orang ini baru mau akan menikah, itu sangat berpengaruh daripada orang tua yang pertama mengambil keputusan untuk menikah. Sejauh mana mengerti mereka tentang pernikahan. Nah itu sebabnya saudaraku, kita mesti tahu cara menggunakannya. Betul, katakan amin saudaraku. Ya, seperti game permainan, kita tidak akan bisa menikmati sebuah pertandingan kalau kita tidak tahu aturan mainnya seperti apa. Begitu juga dengan pernikahan. Kalau Anda tahu cara bermain bulu tangkis, sekalipun Anda nggak bermain, mungkin di situ Anda nonton, Anda menikmati kan. Apalagi Anda main, Anda semakin menikmati ketika Anda mengenal cara bermainnya. Tapi banyak orang yang menikah, tapi nggak pernah bisa menikmati pernikahan mereka. Karena nggak tahu cara menggunakannya. Nah kalau orang tuanya nggak ngerti cara bermain, menikmati dan cara bermain dan sehingga bisa menikmati dalam pernikahan, anak-anak terlebih tidak akan pernah bisa menikmatinya. Katakan amin. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh suami atau istri, itu di dalam menggunakan cara bermain, mengerti cara bermainnya dalam sebuah pernikahan, maka itu akan dilihat oleh anak-anak. Katakan amin. Anak-anak akan nyaman di situ. Anak-anak akan nyaman. Sampai di sini diberkati Tuhan? Amin. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan? Angkat tangan saudara.
Wow, luar biasa. Saya berharap tidak terlalu panjang, tapi akan memberikan sebuah hal yang menarik buat kita. Jadi saudara, kita tidak akan pernah bisa menikmati sebuah pertandingan kalau kita tidak tahu aturan mainnya seperti apa. Demikian juga dengan pernikahan. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat yang keempat berkata demikian. Hendaklah kamu semua, apa saudara? Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezinah akan dihakimi Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat, garis bawahi kata penuh hormat. Kata hormat di situ di dalam bahasa aslinya itu mengandung arti sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Pernikahan itu mahal dan berharga. Makanya kalau pernikahan rusak, tidak pernah ditebus bisa bayar dengan lebih baik. Pasti ada luka di sana, betul kan? Ya, yang parah. Nah, hormat itu sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Kita harus memperlakukan pernikahan juga seperti itu. Saudara, jika kita punya harta benda yang sangat mahal, berharga tinggi nilainya, pasti kita akan menyimpan di tempat yang semestinya. Contoh, kalau HP saya ini saya anggap mahal, HP ini saya anggap mahal, buat saya mahal, maka saya akan merawatnya, betul? Betul? Saya akan menyimpannya di tempat yang aman. Enggak sembarangan bisa diambil orang. Betul Bapak Ibu? Saya akan rawat dengan baik karena ini mahal. Nah makanya saya katakan pernikahan itu mahal. Kata hormat itu sesuatu yang mahal harganya, yang bernilai tinggi. Hormati, jaga, hargai, sama seperti kalau kita menjaga barang yang kita anggap mahal. Kita enggak taruh di tempat yang sembarangan. Kita taruh di tempat yang aman, sehingga tidak terhilang. Dan tidak semua orang harus sentuh barang yang mahal itu, betul Bapak Ibu? Kalau Anda masuk di mall, ada barang yang mahal, biasanya kalau orang yang jual emas atau berlian, selalu ada kaca pengaman, betul kan? Kalau baju ditaruh di semua etalase, orang mau ambil, mau lihat, mau coba, enggak ada masalah. Karena enggak terlalu mahal baju. Betul kan? Tapi emas, berlian selalu di dalam kaca. Kenapa? Karena pemiliknya berkata, ini mahal harganya. Hilang kita pusing. Betul kan? Sama seperti pernikahan. Pernikahan itu mahal, rusak kita stres, saudaraku. Tangkap sesuatu? Rusak kita stres. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berkata, barang yang mahal dan yang tinggi nilainya, itu akan kita simpan di tempat yang semestinya. Dan bahkan kita akan pertontonkan dengan bangga. Betul enggak? Halo, kok diam semua ya? Dan kita rawat sungguh, kita pertontonkan dengan bangga. Tuhan juga ingin memperlakukan pernikahan kita juga seperti itu. Ya kan? Saudaraku, kalau saudara punya barang yang mahal, pasti Anda tunjukkan kepada banyak orang kan? Halo? Betul enggak? Ini loh barang saya beli, bangga gitu. Tapi saudaraku, yang menyedihkan, banyak orang yang membanggakan keberhasilan mereka di dalam karier, di dalam bisnis, di dalam pelayanan. Tetapi saya temukan jarang orang yang membanggakan pernikahan dan keluarganya. Selalu kalau orang cerita, Bapak pernah perhatikan enggak kalau udah lama enggak ketemu, yang ditanya pertama apa? Hei, gimana kabarmu? Gimana pelayananmu? Betul kan? Gimana bisnismu? Gimana kuliahmu? Enggak ada orang yang bertanya, bagaimana keluargamu? Kok diam semua Bapak ya? Ya? Iya, pertanyaan ketiga. Yang terakhir malah prioritasnya yang lain kan? Ya. Saya berkata, kenapa? Kenapa? Karena sesungguhnya itulah cermin daripada kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya pernikahan tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai di mata kita. Sungguh itu saya berkata, saya ngomong sama anak-anak saya Bapak Ibu. Dari kecil saya udah ngomong, jangan bangga kalau engkau menjadi orang yang hebat di kuliahmu. Ya. Jangan hanya bangga
kalau kamu menjadi orang yang berhasil dalam pelayananmu. Jangan bangga kalau kamu menjadi orang yang hebat. Tapi one day saya akan pesan sama kalian. Kalian akan berkeluarga. Banggalah kalau kalian bisa punya keluarga yang luar biasa. Dan kalian bisa menceritakan itu. Halo? Katakan amin. Nah ini yang hilang. Makanya hubungan itu menjadi rusak. Katakan amin. Karena tidak terbangun dari sebuah keluarga yang benar. Nilainya beda. Orang bangga dengan bisnis, pelayanan, tapi jarang menemukan orang yang bangga dengan pernikahan mereka. Nah, banyak orang menginvestasikan tenaga, uang, waktu, hal-hal untuk yang di luar rumah. Tetapi tidak berani menginvestasikan terhadap hal-hal yang ada di dalam rumah, yaitu pernikahan. Bapak Ibu, saya dengan istri sudah komitmen. Buat saya, Tuhan nomor 1. Amin. Dan number 2, family. And number 3, pelayanan dan macam-macam. Kaget ya, ini pendeta yang ngomong ya. Loh kenapa Pak enggak pelayanan nomor 1 gitu. Saya Tuhan nomor 1, family number 2, number 3, pelayanan, pekerjaan dan macam-macam. Satu kali, ini cerita, ini pengalaman saya bagi saudara. One day, satu kali beberapa tahun yang lalu, anak saya yang pertama yang studi di Jerman, waktu itu masih kecil lah, masih usia mungkin 7-8 tahun atau 10 tahun. Atau mungkin 11 tahun, 12 tahun. Dia ngomong begini, Papi dikagumi jemaat. Papi dibanggakan oleh jemaat. Di mata jemaat, Papi itu hero. Orang yang luar biasa. Tapi di mataku Papi nol. Hancur saya saudara. Apa gunanya pelayanan? Apa gunanya dikagumi banyak orang di luar sana? Tapi anak saya tidak pernah mengagumi. Oke? Saya semenjak itu saya switch bersama istri. Dan saya bertobat. Dan hari ini anak-anak semua bangga dengan orang tuanya. Kami mengubah. Number 1, Jesus. Number 2, family. Number 3, pelayanan, pekerjaan, dan masing-masing. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan itu yang membuat hari ini saya bisa menikmati pernikahan itu. Saudaraku, kita bisa berhasil di luar rumah. Tetapi jika kita tidak berhasil di dalam rumah, kita akan menjadi malas pulang. Saya berharap di sini tidak ada. Kalau di sini kan jemaatnya luar biasa semua, saudara. Iya. Saya berharap saudara adalah orang yang betah di rumah. Ketawanya kok agak minor gitu, saudara ya. Iya. Aku malas pulang. Aku malas lihat suamiku, lihat istriku, lihat anak, semacam-macam lah kayak gitu. Saudara, saya berharap kita adalah orang-orang yang menginvestasikan sesuatu yang berharga, waktu kita yang kita anggap berharga untuk family kita. Untuk anak-anak kita, dalam hubungan di dalamnya di situ. Nah, sehingga kita tidak malas pulang, katakan amin, saudara. Semua bisa nikmati dan tidak malas pulang. Saya berharap di ruangan ini akan muncul pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang bangga dan berhasil di dalam rumah. Kok pentelengin saya semua, saudara. Wah, saya bisa lari dari tempat ini, saudara. Ya, bangga gitu loh, bangga. Jika kita berhasil di dalam rumah, kita akan mudah bagi kita akan menjadi berhasil di luar rumah. Saudara, percaya omongan saya, kalau Anda berhasil di dalam rumah, pelayananmu akan berhasil. Pekerjaanmu akan berhasil. Katakan amin, saudara. Semuanya akan berhasil. Ingat, pada waktu Allah menciptakan pertama, sebelum ada gereja, sebelum ada pelayanan, sebelum ada pekerjaan, Tuhan ciptakan keluarga terlebih dahulu. Adam dan Hawa. Tidak pernah lepas ini, saudara. Ini rusak, semuanya rusak. Kalau keluarga ini sehat, semuanya sehat. Katakan amin, saudaraku. Tidak ada keluarga yang sempurna, iya. Tapi keluarga yang sehat bisa diusahakan. Dan sehat
itu tidak jaminan selamanya sehat. Kalau hari ini saya sehat, belum tentu bulan depan saya sehat. Itu sebabnya saya harus menjaganya setiap hari. Diusahakan. Keluarga juga sama. Oh Pak, hari ini keluargaku harmonis. Puji Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan, praise God. Tetapi saudara, saya mau berkata, kesehatan itu harus diusahakan setiap hari. Sama seperti menjaga tubuh kita. Hari ini David ini bisa berkhotbah. Bulan depan belum tentu kalau tiba-tiba bisa sakit juga. Karena ada virus di mana-mana. Betul kan? Ya. Tetapi bagaimana cara menjaga kita terhadap virus itu? Halo? Kita mesti punya imun, ya kan? Halo? Dan nilai-nilai firman Tuhan itulah imun yang luar biasa. Daya tahan yang sampai kapanpun kita akan bisa hadapi semua virus-virus yang ada. Kemana kita berinvestasi, kesanalah perhatian kita letakkan. Kalau Anda punya waktu ke keluarga, mari kita perhatikan keluarga kita masing-masing. Karena di situ terciptanya nanti akan personal akan bertumbuh, dan di situ nanti relation, hubungan itu akan tercipta dengan sendirinya. Enggak perlu dipaksakan, katakan amin. Saudara. Enggak perlu dipaksakan. Ya. Saudara, jangan, saya enggak jadi ngomong yang ini ya saudara ya. Nanti aja pribadi aja ngomongnya itu yang itu. Ya. Jadi pernikahan yang sehat akan menciptakan atmosfer yang baik. Dan juga sehat bagi anak-anak. Damai, sejahtera, dan ketenangan akan timbul di dalam keluarga. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Saudara, seringkali kita kebalik. Kita harus didik anak kita dengan cara seperti ini. Dan mereka kita temukan, mereka nggak mau dengar didikan kita. Betul kan? Sebenarnya simpel. Bangun atmosfer yang baik di dalam keluarga. Oke? Bangun, hubungannya baik. Orang tua jadi contoh. Di situ bangun baik. Nanti waktu Anda didik, mereka akan menjadi patuh dan taat. Katakan amin, saudaraku. Halo? Amin, Bapak Ibu? Ya. Bangun itu atmosfernya. Dan mari yang terakhir kita buka di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kebenaran itu dibangun di dalam sebuah keluarga dan family, pasti ada damai sejahtera di situ. Dan pada saat tenang dan damai sejahtera, kita ngajarkan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada mereka, itu akan gampang. Jadi saya mau berkata, cinta saja enggak cukup, katakan amin. Pokoknya Pak aku cinta Pak. Pokoknya aku cinta, enggak cukup. Kita bisa mencintai sesuatu atau orang lain, keluarga kita dengan luar biasa. Tetapi jika kita tidak tahu bagaimana cara memakai cinta itu, kita tidak akan bisa memfungsikannya dengan baik. Saudaraku, sama seperti gini, saya tutup dengan ini aja. Seperti kita menyambut anak, ibu-ibu yang melahirkan anak. Pada waktu anak itu lahir, bahkan masih dalam kandungan, ibunya pasti senang kan? Ya kan? Suaminya juga senang. Wah, waktu lahir ngek gitu. 9 bulan. Keluar. Wah, sukacitanya luar biasa. Aku mengasihi, aku sayang anak ini, aku sayang. Semua keluarga berkata demikian. Papanya, mamanya, adiknya, kakaknya mungkin sayang. Saudara, ternyata itu enggak cukup. Sama seperti pada saat kita menyambut anak kita. Kita begitu mencintai anak kita. Tetapi jika kita tidak tahu bagaimana cara membesarkan anak kita, itu menjadi masalah yang rumit buat hidup kita. Jadi enggak cukup kan? Betul kan? Waktu anak saya yang pertama lahir, gitu. Wah, kita senangnya luar biasa. Perlu senang, cinta iya, kasih iya. Tapi kalau enggak tahu cara membesarkannya, itu masalah, saudaraku. Nikah itu gampang. I love you. You love me? Yes. Ya, gitu. Oke, mari kita hidup menikah. Tidak segampang itu. Oke, dimulai dari cinta. Oke, semua dimulai dari itu. Oke, tidak apa-apa. Keluarga juga sama, dimulai dari cinta. Oke, tapi kita harus tahu cara membesarkan keluarga itu dengan baik, dengan sehat. Katakan amin, saudaraku.
Makanya reimagine. Hari ini saya berbicara bagaimana kita menata ulang kembali. Ya, berpikir kembali, ulang tentang hal itu. Amin Bapak Ibu. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berdoa ini menjadi sebuah inspirasi buat hidup setiap kita. Termasuk saya hari ini dengan istri masih belajar untuk mereimagine terus setiap hari. Amin Bapak Ibu. Saya selalu jaga hubungan di tengah-tengah keluarga bersama dengan anak-anak. Saudara, saya tutup dengan peristiwa yang lucu. Waktu anak saya pertama kali lahir, kita sukacita, kita sepakat saudara, gantian jaga. Tahu jaga saudara? Kalau masih bayi kan butuh minum susu itu, ya, bagian jaga. Nah, bagian waktu itu saya bagian yang jaga siang atau ya, dia yang malam. Gitu. Gak tahu ceritanya gimana saudaraku. Itu saya tidurnya waktu itu karena baru menikah, rumah kami belum sesempurna sekarang. Jadi saya tidur di bawah. Terus kemudian di atas ini istri dan anak. Lalu di bawah ini, di sini ada satu meja. Nah di atas kepala saya tidur itu ada termos, ada susu, ada macam-macam di situ untuk keperluan bayi. Dia jaga malam. Nah, dia sayang juga, tapi dia tertidur, ngantuk, terus kemudian dia bangun, terus kemudian dia bikin susu. Nah waktu bikin susu saudara, kan dia masih agak matanya agak ngantuk-ngantuk begitu kan. Nah untungnya itu. Dia waktu bikin gini, nah kepala saya kan di bawah itu saudara. Untung bukan air hangatnya Pak, itu jatuh pas saya mungkin lagi ngorok atau apa gitu. Itu masuk di mulut saya. Wah saya langsung bangun gitu, ada apa gitu. Saudara, rasa sayang itu, rasa cinta itu perlu. Tapi cara mengelolanya itu juga penting. Kadang-kadang perlu effort, katakan namanya saudara. Harus bangun, ngantuk-ngantuk, salah masuk lagi. Dan kemudian diperbaharui lagi. Katakan amin saudara ya. Dan ada effort, ada usaha yang keras. Demikian juga keluarga. Kalau Anda ingin melihat buah hubungan di tengah-tengah keluargamu dan keluarga di antar gereja ini. Ayo kita reimagine kembali. Amin. Ya kita ada effort di sana bangun bersama-sama. Dengan nilai yang sama setiap pribadi. Ketika standar kebenaran yang dipakai ini sama, maka semua akan bertumbuh ke arah yang sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan bangkit berdiri.